Macam di Mekah ya Bu, ada payung raksasa. Kayak gitu ah. And this was built by Abraham. So Abraham actually follow the Noah teaching. Kalau beli 5 pun 10 ringgit. Ya sama kan ya. Tak ada diskon kah? Ini harga 15 Bang. Nah. One temple, both side ini temple. Yeah. Satu temple, tapi satu nanti cave, lagi satu 3 number. Ini Oh, 3 number. Ini ya. nggak tahu itu ngomong. Bawah 5 ringgit, atas 8 ringgit. Ini lah, Ini cantik. Nih besar-besar. Malaysia itu unik banget ya. Dalam satu kota aja kita bisa ngerasain multi etnis yang hidup rukun, berdampingan. Ada budaya India, ada budaya Melayu yang mayoritas adalah Muslim. Dan semuanya kayak nyampur jadi satu dalam kehidupan sehari-hari. Seru banget deh pokoknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi OTW menuju ke Batu Cave, salah satu ikon paling terkenal di Malaysia. Ini adalah pusat peribadatan umat Hindu Tamil. Yang paling ngejreng tentu ada patung Lord Murugan di sana. Yuk, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Danu mau kemana nih? Hah? Masjid Jame. Masjid Jame. Masjid Jame. Danu tadi bangunin ayah. Ayah sama ibu ketiduran. Danu yang jagain. Kalau udah sampai Masjid Jame, bangunin dong. Kecil. Nih, Kecil. sama ayah. Nih, masukin. Sini. Hampir. Dikit lagi ketutup kok. Kita ke Masjid Jame nanti. Sholat. Ini udah mau sholat asar. Kita mesti dulu dah, kita ke Masjid Jame dulu ya. Nah, inilah Masjid Jame itu sahabat Gumilang. Apakah ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Kuala Lumpur? Bisa jadi ya. Nah, kalau mau ke Masjid Jame ini dari stasiun langsung turun, masuk pintu gerbang Masjid Jame. Ada bola-bola nuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ikut arah ini untuk ke Masjid Jame Sultan Abdul Somad. Sini, ikut arah sini. Selamat datang para pelawat. Dipersilakan untuk mendaftar dulu sebelum. Pelawat itu pengunjung. Nih, isi buku tamu di sini. Buku kunjungan ya, Ibu isi, Bu. Aku bilang jalan-jalan sini. Berapa orang? 30 orang kah? 3 orang. Assalamualaikum, Mbak. Di mana? Ikut arah ini untuk galeri kami. Masjidnya ini sayang, mana sih? Tuh masjidnya itu. Kalau mau lihat galeri masjid, lihat sini. Apakah ini pakai sendal boleh? Oh boleh. Assalamualaikum. Oh iya, boleh pakai sendal sini. Ada uang tuh info kan no? Dari kejauhan masjid mula dipayungi oleh 3 kubah berwarna putih berbentuk bawah. Unit ini adalah masjid yang utama di Kuala Lumpur pada masa itu dan merupakan konsep kubah berbentuk bawah kepada seluruh masjid. Kubah yang paling besar mempunyai ketinggian kira-kira 70 kaki dan terletak di tengah-tengah antara 2 kubah yang lain. Setelah melalui berbagai fasa, pembangunan pelaksanaan masjid ini sebagian bersifat masalah jemaah. Ayo. Cuma satu kotak. Nah, satu kotak lagi di luar nanti. Sini, masuk sini. Ayo. Ini untuk yang nggak pakai pakaian muslim pakai ini ya Bu? Yang mana tak tutup aurat tu kita Oh, bagi baju. oke. Yang tak tutup aurat. Macam ni tak payah. Siap. Jadi atau turis-turis asing gitu ya harus pakai ini ya. Lepas Oke. tu dia orang buat donation lah. Iya, siap. Donation. Oke, makasih Bu.
Nah, jadi turis asing itu kalau mau masuk pakai, ya nanti dimasukin itu pakai jubah. Buat apa seringgit? Nah, ini masjidnya, kawasan masjidnya. Macam di Mekah ya, Bu. Ada payung raksasa di sini. Ada beberapa payung raksasa sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang satu itu memang bukan payung ya, itu memang air mancur ya tadi di video. Yuk lanjut sana. Nah, jadi yang kesini non muslim itu kan pakaiannya ada yang sampai cuma di paha, jadi harus pakai jubah. Nah, jadi kalau bule harus dipakein sarung seperti itu. Bagus juga ya. Dan ini bisa diterapkan di Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, Masjid Raya Sumatera Barat itu kan juga kadang banyak turis. Ada tulisan yang khusus muslim, berpakaian muslim masuk. Jadi kalau yang bukan muslim disediakan seperti ini untuk menghormati umat beragama Islam dan untuk menghormati masjid ya, rumah Allah. Jadi masuk ke masjid harus menutup aurat. Nggak masuk ke masjid pun kalau muslim ya harus menutup aurat ya. Nah, turis atau bule ini dipakein sarung seperti ini. Nah, sahabat gemilang, seperti inilah suasana di toiletnya atau di tempat wudhunya, bersih. Kemudian di sekeliling Masjid Jame ini sangat asri ya, sejuk. Kalau kita lihat teras-teras di Masjid Jame ini sangat luas, dan bangunan utamanya itu sebenarnya nggak terlalu luas ya Masjid Jame. Dan ini merupakan salah satu masjid tertua di Kuala Lumpur. Kita sholat di sini dulu karena ini udah waktunya zuhur, sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke Batu Cave. Tujuan utama jalan-jalan kita siang hari ini adalah ke Batu Cave. Di sana itu ada patung Hindu Tamil ya di sana. Nanti kita akan ke sana. Itu salah satu ikon yang paling terkenal, yang paling unik di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, kita jalan-jalan di Kuala Lumpur, kita bisa dapat mengunjungi berbagai tempat-tempat bersejarah ya. Nah, seperti inilah suasana di dalam masjidnya. Ini masih di teras Masjid Jame, belum sampai di dalamnya. Nah, bangunan dalam Masjid Jame ini tidak terlalu luas. Nah, ini dia di dalamnya. Nah, sepertinya di dalam ini kita nampak sedang ada, mungkin ada pemandu wisata ya, karena di Masjid Jame ini salah satu tempat wisata religi, jadi ada pembantunya. Nanti kita akan dengarkan sama-sama di sini. The drinking water here don't have to be processed. Just pump out and you can drink. This is a miracle of the bliss, and this was built by Abraham. So Abraham actually followed the Noah teaching. Noah followed Adam teaching. Adam actually followed Allah, the creator who created him. And Allah created his wife. So they are in heaven for about 1,000 years, and then devils cheated them. They eat the apples, then they was thrown to the world. So when Adam come to the world, he have to work for food. In the heaven, the food come to him. So that's the penalty. And he is the first prophet. The last prophet was here. And Islam started here. Anybody follow Allah is Islam, not here. So according to the teaching, Jesus, Moses, Abraham, Noah is Muslim because they pray the same way. Muslim? Yeah, Muslim. They pray the same way. They are not Christian. No, because Christian come 50 years after Jesus actually. After Jesus. So Jesus didn't know Christian according to this book. The person that Oke, sahabat gemilang, setelah kita berkunjung ke Masjid Jame, kita bergeser ke sebelahnya. Tidak jauh dari Masjid Jame ini, kita akan berkunjung ke Pasar Seni. Pasar Seni itu seperti apa? Ikuti terus perjalanan kita hari ini sebelum kita menuju ke Batu Cave. Jadi di Pasar Seni itu kita bisa belanja oleh-oleh, souvenir, buah-buahan, makanan, kuliner, semua di Pasar Seni itu ada ya. Nah, ini tempatnya berada, kita jalan di bawah stasiun MRT Masjid Jame. Di sebelah kiri ini ada pisang goreng, ada nasi lemak. Nah, sahabat Gumilang yang sedang nginap di hotel di dekat Masjid Jame atau MRT Masjid Jame, itu banyak kuliner ya di dekat stasiun MRT Masjid Jame. Nah, ini ada Hotel Pacific Express ya tadi ya namanya. Dulu pertama kali kita ke Kuala Lumpur nginapnya di sini nih. Ya, kita nginapnya di Pacific Express Hotel di dekat Masjid Jame. Jadi dari stasiun monorail MRT Masjid Jame tadi,
kita cukup jalan kaki menuju ke Pacific Express ini. Nah, setelah kita jalan-jalan tadi di Masjid Jame, kita beli oleh-oleh dulu di Pasar Seni. Nah, di Pasar Seni ini kita bisa menemukan pakaian yang kita bisa bawa oleh ke kampung ya, atau ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sedikit unik. Rumah-rumah yang seperti pondok ini mirip dengan rumah adat di Pekanbaru, karena sama-sama Melayu ya. Karena Pekanbaru, kemudian Jambi itu suku Melayu, kemudian di Kuala Lumpur Malaysia ini juga Melayu. Jadi rumah-rumah kecil tadi itu sama dengan yang di Jambi dan di Pekanbaru. Oke, ini Danu mau minta es krim, kita masuk dulu mau nyari es krim. Sudah dapat. Duduk sayang. Mau duduk sana dulu yuk. Gimana rasanya? Hah? Enak kayak rasa vanila. Kayak rasa vanila. Sama kayak mixu yang ada di Indonesia nggak? Sama. Kalau di Indonesia kecil. Ini harganya 7.000 berarti no. Kalau di Indonesia 8.000, beda 1.000. Padahal ini besar. Iya. Satunya 1.20. 1.20? 350 ringgit. Iya. 1.20. Nah, itu tadi kita coba tanya-tanya harga tas untuk oleh-oleh yang di luar gedung ya. Tapi kita coba masuk ke Central Marketnya di Pasar Seni ini. Mudah-mudahan lebih murah ya daripada yang di toko-toko besar-besar di luar. Nah, ini Central Market Pasar Seni. Kalau Pasar Seninya di sini, di dalam ini ya, Central Market ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa dapat harga yang lebih murah. Rp8 sekitar 30-an ya, 30. Mana ini 35.000 bayarnya? di sana tuh kasir dalam. Mana Tanya ada? sama abang nih. Abang, kasir di mana bang? Belakang sana. Oke, terima kasih. Oh, dodol. Benar, Bang? Ada air mineral? Ada. Dodol berperisa asli, Mama Mida. Dodol durian. Keripik belut. Oh, keripik buah. Nah, ini mau cek harga oleh-oleh, harga tas Kuala Lumpur, Singapura. Abang tuh orang Melayu, ngerti bahasa Melayu. Tuh. Berapa ini bang? Ya. Ini abang 10 abang. 10 ringgit. 10 ringgit. Kalau beli banyak berapa? Sama ambil 10 pieces beli satu. Kalau beli 5 pun 10 ringgit. Ya sama. Kan ini ada. Tak ada diskon kah? Ini harga 15 abang. Sampai ke diskon 10. Cash. Ada Cash only. 10 ringgit, 35 satu ini. Kemarin berapa satunya? 120 dibagi 4 berapa? Sama kan? 120. 30. 30. Ini 35 ini. Ini sama. Nah, kita udah selesai keluar dari pasar sentral. Nih dapat tas. Nih dapat beberapa tas. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 tas. Sama apa, Bu? Makanan. Makanan.
Oke, alhamdulillah kita sudah selesai belanja beberapa oleh-oleh buat sahabat-sahabat kita di Padang. Nah, setelah dari sini kita akan ke hotel dulu. Kita akan letakkan barang-barang yang kita beli tadi, karena kalau kita bawa jalan-jalan ribet ya. Karena dari Pasar Seni ke hotel ini lumayan gak terlalu jauh. Kita juga bisa naik Grab. Nah, kita nginap di The Vice Platinum yang ada di daerah pusat kota Kuala Lumpur. Kalau dari sini mau menuju ke Menara Petronas cukup jalan kaki saja. Nanti kita akan review hotel The Platinum ini di video selanjutnya, karena video ini kita akan lanjut menuju ke Batu Cave yang ada patung Hindu yang sangat tinggi yang berwarna emas. Kalau ke Kuala Lumpur rasanya belum lengkap kalau belum berkunjung ke sana ya. Jadi kita akan berkunjung ke sana karena kita beberapa kali ke Kuala Lumpur belum pernah berkunjung ke Batu Cave. Oke sahabat gemilang, kita sudah berada di KL Sentral. Kita menuju ke Batu Cave akan menggunakan tren atau kereta api, karena itu transportasi yang sangat efisien dan cepat kemudian murah. Dari KL Sentral ini platform 5 ya ke Batu Cave ini dia. Nah, kita menuju ke platform 5 di KL Sentral, naik KTM ya. Naik kereta api yang tulisannya KTM itu menuju ke Batu Cave. Ini dia stasiunnya atau tempat ruang tunggunya. Platform number 3. Train to Pelabuhan Kelang will be arrived at platform number 3. Train ke Batu Cave akan tiba di platform nomor 5. Train ke Batu Cave will arrive at platform number 5. Train to Batu Cave will arrive at platform number 5. Silakan perhatian. Train ke Pulau Sebang akan tiba di platform nomor 6. Train ke Pulau Sebang akan tiba di platform nomor 6. Nah itu keretanya udah datang, jangan sampai salah platform. Kalau salah platform nanti kita akan salah jurusan atau salah tujuan. Meskipun masuknya sama ya. Jadi kita kalau menuju ke Batu Cave itu adalah platform 5. Mungkin kalau arah sebaliknya ke platform 6. Nah, ini kereta KTM. Kalau naik monorail tidak ada ya menuju ke Batu Cave. Monorail itu mungkin hanya di dalam kota Kuala Lumpur aja, yang dekat-dekat mungkin ke Petronas, ke Bukit Bintang. Nah, kalau yang ke Batu Cave ini lumayan cukup jauh perjalanan kita. Jadi keretanya seperti ini. Nah, ini di dalamnya posisi tempat duduknya ada yang saling berhadapan, kemudian ada yang satu atau dua seat seperti ini ya. Kita bebas milih, tidak ada nomor tempat duduk atau nomor bangkunya nggak ada. Kita bisa bebas milih duduk di mana aja. Oh ya, tadi setelah kita lihat tiket dari KL Sentral menuju ke Batu Cave ini 2,6 ringgit ya. Nggak sampai 3 ringgit, itu kurang lebih ya satu orang kurang lebih ya 15.000 lah, murah meriah. Pulang balik ya 25-an, nggak sampai 30 pulang balik itu. Nah ini setelah perjalanan kurang lebih 30 sampai 40 menit dari KL Sentral menuju ke Batu Cave ini, udah sampai kita 30 menit perjalanan menggunakan kereta api. Kenapa dinamakan Ini ada batu besar. Terus nanti di sana ada patung. Itu apa tuh? Ada yang patung itu. Buddha atau patung apa Itu ya? apa ya? Gerbong apa? Gerbong gas atau semen ya di sini? Oh semen. Di daerah Batu Cave ini ada pabrik semen ya? Let's go. Stasiun terakhir. Sudah sampai. Udah. Batu Cave. Batu Cave. Cium. Sini. Sudah sampai.
Oke sahabat Gemilang, kita udah sampai di stasiun terakhir. Ini pemberhentian terakhir komuter KTM ini ya. Jadi sahabat Gemilang, kalau mau ke Batu Cave turun di stasiun terakhir. Dari sini kalau kita mau ke Batu Cave itu sudah kelihatan sih sebenarnya dari stasiun ini. Di sebelah kanan kita ini adalah Batu Cave yang akan kita tuju. Nah, untuk menuju ke sana kita naik tangga dulu. Ini ada eskalator. Kemudian kita pastikan kereta terakhir dari sini itu jam berapa. Nah, di Batu Cave ini ada patung Buddha atau patung apa sih namanya, Bu? Hindu atau Buddha kah? Kalau kayak gini kayak jalan-jalan cuma berdua aja loh. Anaknya nggak tahu kemana. Anaknya udah jalan sendiri. Kan memang udah besar. Nah, di sini juga ada tempat makan nih. Nasi Padang. Oh, bukan ya. Spicy Corner Batu Cave. Halal food. Sama kayak orang kita ke Bukit Tinggi, ya, Padang Panjang, apa ya, orang jual-jualan minuman seperti RM1 minuman. Iya, 5 ribuan berarti minuman. Oh, cangkang telur ini ya, macam cangkang telur. Dan masuknya tidak bayar, masuk gratis ini guys. Cuma bayar kereta aja ya. Ya kita masuk sini tak bayar. Itu sempit. Hah? Sri Ramayana Cave tiket. Tiket untuk menuju ke. Oh, masuk ke dalam. Oke. Masuk yang ke atas itu ya. Atas tak boleh. Tak boleh. Sini cave. Oh. Lain ada sana. Tapi sini mula. Ini ada semua. Oh. Ini itu untuk sana. Siap. Ya. Iya di 15 tiket. di sana atau di sana ya? Nah, Batu Cave semua. Dua cave, one temple, both side ini temple. Yeah. Satu temple, tapi satu nanti cave lagi satu 3 nomor ini. Oh. 3 nomor ini ya. Siap, Tapi awal dulu pergi sana ini 15 tiket. Oke. Sini dulu aja Bu ya. Nggak tahu itu ngomong apa, yang situ juga ada, di sini juga ada, tapi banyak orang kesini untuk masuk ke sana yang besar. Oh, di sana yang besar. Tadi kayaknya di sana itu nanti ada kayak museum atau apa gitu ya. Nah, setelah dari situ, nah itu ada patung besar juga. Lurus ke sini, di sana tadi ada counter untuk masuk. Gitu, ya. Jadi untuk entah masuk kemana ya counter tadi itu ya. Nah, itu yang besar. Dia ada 2 katanya. Di sana 1, di sini 1, atau gimana kita juga nggak tahu. Kayak beda dewa ya. Di sana kan yang ini tuh. Kayak beda dewa. Di sini tuh ada 2 kuil atau 2 apa gitu ya. Mungkin ada yang bisa jelaskan yang orang sini. Bantu jawab. Dan di sana ada burung Garuda tuh, macam burung Garuda sana ya. Elang. Oh ya, ada elang di sana. Oh iya, ini tempat-tempat hewan ini, kebun binatang ini. Burung-burung, ada monyet ya. Oh, ada monyet. Di atas. Ya. Oh, di atas ada monyet. Banyak monyet sini. Tapi di sini biasanya kan kita pergi kemana-mana dari kemarin itu bersih ya. Tapi sini macam banyak sampah nih. Nih, sampah-sampah plastik. Dari kemarin kita belum banyak menemukan sampah berserakan. Tapi di sini agak sedikit banyak sampah. Mudah-mudahan ke depan ya pengunjung ini nggak buang sampah sembarangan ya. Nah, ini masuk, ada counter tiketnya di sini, masuk zoo. Berapa ringgit? 5 ringgit satu orang ya. Kalau masuk sini berapa? 5 ringgit satu orang.
Masuk sini dulu atau sana dulu? Oh, sana boleh keluar. Oh, siap. Saya sini dulu. Oke. Siap. Nah, masuk RM5 untuk masuk ke sini, masuk ke kebun binatang. Ini ada toko apa nih? Ada toko makanan, coconut, buah. Ada buah nangka. Baru. Siap. Ada buah nangka. Nangka bisa. Coba ada kecil. Iya. Bawah RM5, atas RM8. Oh, enggak RM5 nih ya? Ini yang boleh RM5. Yang ini RM5. Nah, Mau apa? ini baru semua potong ini. Nangka aja. Nangka RM8. Pilih lah, nangka cantik. Ini cantik. Nih besar-besar. Oh, cantik, sama cantik. RM8. Nangka agak mahal. Kalau iya, sama. Tempat kami mahal juga nangka. Ini RM5 ya? RM5. Bawah RM5. Bawah RM5. Pegang no. Pegang. Oh, ini bisa bayar pakai kris ya? Boleh? Pegang Boleh. Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, terima kasih. Sama-sama. Wah, banyak burung nih, banyak burung merpati di atas nih. Udah ada takut dia. Banyak sekali burung, jadi agak bau ya. Bau tai burung. Ini ada ini nih. Ekor burung cendrawasih ya. Nih ada, kemarin beli di pasar seni, satu ini $10. Di sini satu from $30 ya. Berapa ini? $30. Nah, kalau sahabat Gumilang mau beli oleh-oleh seperti ini macam ini bagus di pasar seni. Oh, tapi kalau ini memang di sana tak boleh $10. 10 maksudnya saya RM10. Nah, ini RM30 ini. Lanjut. Yuk, kita ke atas sana. Ibu melewati burung tuh ya? Lewati burung mana? Burung Garuda. Dah macam inilah daerah Batu Cave di daerah Malaysia ya. Yuk masuk no. Awas jeblos. Wah. Ya. Dari situ ya. Dari mana? Video gini ya. Nah, lari. Wah. Kalau ibu pelan-pelan nggak mau, dia harus diteriakin kayaknya. Wah, kayak gitu. Wah. Nah, baru mau dia kan. Ya, seperti inilah suasana di Batu Cave. Ini yang paling fenomenal, yang paling memiliki daya tarik adalah patung Hindu ya ini. Tapi nggak tahu nama patungnya apa. Oh ya, sahabat Gumilang, kalau ingin cuma mau lihat patung ini saja, itu tidak bayar ya, gratis untuk melihat patung, kemudian jalan-jalan di sekitar sini. Nanti bayarnya itu ketika kita masuk di zoo-nya, ada kebun binatangnya, itu baru bayar. Nah, setelah dari sini kita nanti akan masuk ke guanya. Di sana itu juga banyak hewan-hewan kabarnya. Jadi untuk masuk ke sana itu bayar, tidak jauh dari sini. Nah, di sini itu aromanya seperti agak bau menyengat tai burung ya, karena banyak burung merpati di sini. Nah, ini di sini tuh banyak dijual bunga-bunga untuk sembahyang ya. Disiram parfum. This water parfum. Parfum. Water. Oh, spray. Water ya. Water. No parfum. Huh? No parfum. No. Disemprot pakai air. Nah,
supaya tidak mati ya. Oh, supaya tidak layu, cepat layu. Wah, ini makanan-makanan khas India. Ada wajik, ada salah lauk. Kalau di Piaman salah lauk. Dan hilang. Oh, itu dia. Kalau macam makanan ini halal tak ya? Halal ini. Hujan, ini udah hujan. Kita balik lagi lah. Sampai sini kita kehujanan. Hujan guys. Kita selama liburan 1 minggu kena hujan hampir 3 hari hujan terus. Jadi kalau liburan tuh jangan di musim hujan, di November, Desember gitu ya, musim hujan. Agak repot. Nah, ini kita tadi beli nangka sini. Nah, ini Danu udah di dalam zoo-nya, kebun binatangnya. Ini ada burung. Oh, digigit ya? Oh, tak boleh dipegang, ini digigit. Ah, ini yang warna merah nih. Oh, besarnya pelatuknya nih. Hai. Hai. Hah? Don't touch. Oh. Yuk, kita lihat sini sebentar. Ada apa di sini? Oh, di sini yang gua itu ya. Gua Batu Cave. Yuk kita masuk sebentar. Sini tempat apa sih? Ini gua seperti kita di Gua Kelelawar di Padang kan ada Gua Kelelawar. Nah, kalau mau masuk gua di sana. Oh, kita lihat ikan di sini. Di dalam gua ini ada ikan. Wow. Nih, banyak ikannya nuh. Sepi ya. Mungkin lagi nggak ada banyak wisatawan. Karena ini bukan musim libur sayang. Ini hari kerja dan musim sekolah. Oh, ada kura-kura nih. Kura-kura kecil. Kita coba ke sini. Ini banyak patung-patung di sini ya. Ada sapi. Danu, go. Danu, come on, come on. Ada beberapa patung di sini tidak bocor ya. Cidabaram. Ini manusia, ada kakinya 2, tangannya 1, 2, 3, 4. Ada tangannya 4. Di bawah ada ular. Ya. Nggak tahu ya anak. Ini tuh tempat ibadahnya kayak orang-orang Hindu gitu. Nah, sahabat gue bilang kalau ingin masuk ke sini tuh bayar ya. Kalau nggak salah tadi 1 orang 5 ringgit kalau nggak salah tadi ya. Jadi masuk ke gua-gua ini sebenarnya gua di dalam ini. Jadi guanya sudah dipermak, dikasih patung, kemudian dicat. Kalau pas musim liburan ini sangat ramai sekali ya pengunjung yang masuk ke sini. Kebetulan ini bukan musim liburan, kita berkunjung ke sini, jadi nggak terlalu ramai, cuma ada beberapa orang aja di sini. Nah, ini benar-benar asli guanya, tapi sudah dicat, kemudian dipercantik, dikasih lampu, jadi lebih terang ya. Nah, ini tempat ibadah agama Hindu Tamil, keturunan India banyak di sini ya.
Ini lorongnya panjang ke dalam sana, tapi kita mungkin nggak masuk ke dalam sana karena ya cukup sekedar tahu saja di sini. Dan di dalamnya juga banyak burung merpati, kemudian ada kelelawar ya. Kemudian di sini juga disediakan ada pertunjukan tari, kemudian drama, tapi menggunakan bahasa India kalau nggak salah tadi ya. Nah ini dia burung meraknya tapi tidak mekar ekornya. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini dari Kota Padang sampai di Kuala Lumpur, tepatnya di Batu Cave. Mungkin video ini bermanfaat buat sahabat Gumilang yang ingin berkunjung ke Kuala Lumpur, yang ingin mengetahui tempat-tempat mana saja yang ingin dikunjungi di Kuala Lumpur. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.